Siapapun yang melihat kehidupan Nisa dari luar pasti akan iri. Ia tinggal di rumah besar berarsitektur minimalis dengan halaman luas yang tertata rapi. Mobil mewah parkir di garasi. Setiap sudut rumahnya seperti diambil dari majalah interior ternama. Ia punya semua yang perempuan lain impikan. Suami yang tampan, kaya, dan terlihat mencintainya, lemari penuh pakaian bermerek, dan akses ke kehidupan sosial kelas atas. Namun, di balik dinding-dinding putih itu, hati Nisa terasa kosong. Pagi itu, seperti biasa, Nisa duduk di meja makan yang terlalu besar untuk 2 orang. 3 asisten rumah tangga hilir mudik menyajikan sarapan. Aditi, suaminya, tengah membaca email di tablet sambil sesekali menyeruput kopi. "Sayang, kamu ada acara hari ini?" tanya Aditi tanpa menoleh. "Lunch bareng Rani." "Salon abis itu," jawab Nisa pelan. "Jangan lupa dinner nanti, kita ada undangan gala di Grand Hyatt." Nisa hanya mengangguk, menatap sepotong roti panggang yang tak kunjung ia sentuh. Sejak menikah 5 tahun lalu, kehidupan Nisa berjalan seperti itu. Teratur, mewah, tapi hambar. Cinta yang dulu membara kini tinggal rutinitas. Aditi masih bersikap manis, masih memberi kejutan kecil dan mencium keningnya sebelum tidur. Tapi entah kenapa, hatinya tidak bergetar lagi. Bukan karena Aditi berubah, tapi karena Nisa sendiri yang perlahan berubah. Ia mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Segala keputusannya ditentukan Aditi. Bahkan warna spray atau aroma lilin di kamar mandi pun dipilihkan. Semua demi estetika, demi kesempurnaan. Nisa kangen menjadi dirinya sendiri. Dulu ia adalah gadis yang mencintai seni, suka menggambar dan menulis puisi. Sekarang, semua yang ia lakukan hanya menghadiri acara sosial, belanja, dan memoles citra sebagai istri ideal. Sore itu, Nisa berdiri di balkon lantai 2 rumahnya. Ia memandang langit yang mulai berubah warna, semburat oranye, kemerahan yang menenangkan, tapi hatinya tetap gaduh. Lalu, ponselnya berbunyi. Raihan. Nama itu muncul di layar, membuat jantung Nisa berdetak lebih cepat. Ia melihat sekeliling dengan gelisah sebelum akhirnya mengangkat. "Halo," bisiknya. "Lagi sendiri?" Suara Raihan. Terdengar tenang, tapi memancing adrenalin dalam diri Nisa. "Iya, di balkon. Aku kangen kamu." Nisa terdiam. Kata-kata itu, meski sederhana, terasa seperti air di tengah gurun. "Aku juga," jawabnya, nyaris tanpa suara. Mereka hanya diam beberapa detik, tapi dalam keheningan itu ada hasrat, ketakutan, dan perasaan bersalah yang bercampur jadi satu. Hubungan dengan Raihan bukan sesuatu yang direncanakan. Mereka bertemu di sebuah pameran seni yang diam-diam Nisa hadiri. Raihan adalah seniman muda yang idealis dan penuh gairah hidup. Di matanya, Nisa merasa terlihat. Merasa dihargai bukan karena statusnya sebagai Nyonya Aditi, tapi sebagai manusia. Perselingkuhan itu berawal dari obrolan ringan, lalu kopi sore, lalu pelukan yang terlalu lama, dan akhirnya menjadi hubungan rahasia. Nisa tahu ini salah, tapi setiap kali ia mencoba berhenti, hatinya menjerit. Dalam pelukan Raihan, ia merasa hidup. Dalam senyumnya, Nisa merasa muda kembali. Tapi semuanya bukan tanpa konsekuensi. Malamnya, saat makan malam, Aditi bercerita tentang rencana ekspansi, bisnis ke luar negeri. Wajahnya begitu bersemangat, matanya berbinar. Nisa hanya mengangguk-angguk, pura-pura mendengar. "Kalau semua lancar, kita bisa pindah ke London 1 tahun. Kamu suka kan kota itu?" kata Aditi sambil menyendokkan sup ke mangkuknya. "Ya, suka," jawab Nisa pelan. Tapi dalam hatinya ia bertanya, apakah aku harus terus hidup seperti ini? Dalam rumah megah tapi tanpa ruang untuk jadi diri sendiri? Di tempat tidur malam itu, Aditi memeluknya seperti biasa. Hangat, nyaman. Tapi hati Nisa seperti lemari tua yang penuh debu. Sunyi dan pengap. Ia menatap langit-langit kamar, lalu memejamkan mata. Tapi yang ia lihat bukan wajah Aditi, melainkan Raihan. Sinar matahari menyelinap melalui tirai putih tipis kamar hotel itu, membentuk garis-garis cahaya di tubuh Nisa
yang masih terbaring setengah telanjang di ranjang. Aroma kopi dan parfum maskulin memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang asing, tapi menenangkan. Di sisi lain ranjang, Raihan duduk sembari mengenakan kemejanya. Tubuhnya ramping, masih muda, dan penuh energi yang kontras dengan dunia Nisa yang kaku dan terlalu rapi. "Aku suka saat kamu diam kayak gini," ujar Raihan pelan sambil menatap Nisa. Nisa tersenyum samar, menarik selimut menutupi dadanya. "Kenapa?" "Karena aku bisa lihat kamu yang sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa gaya hidup palsu." Kata-kata itu menusuk. Mungkin karena benar, Raihan bukan pria sempurna. Ia hidup pas-pasan, tinggal di apartemen sempit, dan berkutat dengan lukisan yang tak selalu laku terjual. Tapi bersamanya, Nisa merasa utuh. Tak perlu menjadi istri siapapun, tak perlu menjaga image. Ia hanya Nisa, perempuan yang bisa tertawa keras, bercerita tentang masa kecilnya, atau menangis tanpa takut dihakimi. Hubungan mereka berjalan hampir 6 bulan. Diawali dari pesan-pesan singkat yang tak berbahaya, lalu menjadi obrolan, larut malam, dan akhirnya menjadi pelarian Nisa dari kehidupan yang terlalu tenang. Raihan memberinya ruang bernapas. Aditi memberinya segalanya kecuali kebebasan. Namun, bukan berarti segalanya indah. Nisa mulai terbebani oleh kebohongan yang ia ciptakan. Setiap kali pulang ke rumah, ia harus menyembunyikan aroma tubuh pria lain, menyamarkan bekas ciuman di lehernya, dan mengatur alibi tentang acara amal atau ngopi bareng sahabat lama. Kadang, ia berdiri lama di depan kaca, memandangi dirinya sendiri. "Siapa kamu sebenarnya, Nisa?" bisiknya pada pantulan dirinya. Hari itu, saat ia dan Raihan berpisah di lobi hotel, Raihan sempat menggenggam tangannya erat. "Aku serius sama kamu, Nis. Kalau kamu mau, aku siap. Kita bisa mulai dari awal. Kamu nggak perlu balik ke rumah itu lagi." Nisa hanya menatapnya. Tak menjawab. Meninggalkan Aditi, itu berarti meninggalkan rumah, kehidupan mapan, kemudahan, dan stabilitas. Tapi yang lebih berat, itu berarti mengakui bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Raihan bisa menawarkan cinta, tapi apakah cinta cukup? Sore hari, Nisa duduk sendiri di kafe favoritnya. Ia memesan cappuccino dan membuka buku catatan kecil. Bukan untuk menulis puisi seperti dulu, tapi untuk mencatat kebohongan-kebohongan kecil yang harus ia hafal agar tak ketahuan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama Aditi muncul. "Halo," katanya. "Sayang, kamu lagi di mana?" "Baru selesai dari spa. Mau langsung pulang atau mampir ke tempat Rani dulu?" "Jangan lupa, besok kamu harus ikut aku ke pabrik ya. Kita ada kunjungan. Aku pengen kamu lihat semua yang udah kita bangun bersama." Nisa menggigit bibir bawahnya. Ia lupa. "Ya, pasti," jawabnya cepat. "Aku senang kamu ngajak aku." Setelah menutup telepon, matanya tertuju ke layar. Ia menatap ponselnya lama. Di pikirannya muncul 2 gambar berbeda. Aditi, suaminya yang tenang dan mapan, dan Raihan, pria liar yang membuatnya merasa hidup kembali. Keduanya memberinya sesuatu, tapi tak satu pun memberinya ketenangan. Malam itu, Aditi tiba lebih awal dari biasanya. Ia membawa bunga dan makanan favorit Nisa. "Ada apa?" tanya Nisa heran, mencoba bersikap wajar. "Gak ada apa-apa. Aku cuma pengen kita makan malam berdua aja malam ini." "Udah lama gak ngobrol, ya?" Ada getaran aneh dalam suaranya. Bukan kecurigaan, bukan kemarahan. Tapi ada sesuatu yang Nisa rasakan. Aditi lebih hangat dari biasanya, terlalu hangat. Mereka makan sambil bercanda. Aditi bahkan membuka topik tentang liburan ke Eropa. Semua terasa seperti film drama rumah tangga bahagia. Tapi, mata Aditi seperti sedang menyimpan sesuatu. Saat malam semakin larut dan Nisa bersandar di bahunya di sofa, ia bertanya pelan, "Kamu bahagia, Nis?" Pertanyaan itu membuat jantung Nisa berdegup lebih cepat. "Iya," jawabnya ragu. Aditi mengangguk, lalu mengecup keningnya. "Kalau suatu hari kamu ingin jujur, aku di sini." Nisa menahan napas.
Ucapan itu terasa seperti ancaman tersembunyi, atau mungkin undangan. Ia tak tahu mana yang lebih menakutkan, kalau Aditi benar-benar tidak tahu, atau kalau Aditi tahu, tapi memilih diam. Malam itu Nisa terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ranjang, memandangi ponsel Aditi yang tergeletak di meja samping layar mati, tak terkunci. Dan untuk pertama kalinya, godaan untuk membuka ponsel itu terasa lebih kuat dari rasa bersalah. Apa yang sebenarnya Aditi tahu, dan apa yang akan ia temukan kalau ia memberanikan diri untuk mencari tahu. Kalau kamu siap, aku bisa lanjutkan langsung ke bab 3. Konflik mulai menguat di sini, dan rasa curiga Nisa akan semakin tumbuh. Mau lanjut? Malam masih sunyi. Suara pendingin ruangan berdengung pelan, seakan menirukan kegelisahan yang menguasai dada Nisa. Ia duduk di sisi ranjang. Tubuhnya berselimut tipis, namun pikirannya sibuk bergulat dengan satu hal. Ponsel Aditi. Benda kecil yang tergeletak begitu tenang di meja samping ranjang itu terasa seperti pintu ke dunia yang tersembunyi. Dunia yang mungkin menyimpan kebenaran atau kebohongan. Nisa mengulurkan tangan perlahan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Dan ketika layar menyala, tidak terkunci, ia terdiam sejenak menelan ludah. Kenapa nggak dikunci? Sejak kapan Aditi ngelakuin ini? Selama ini Aditi selalu menggunakan sidik jari. Dan tidak pernah sekalipun, ponsel itu dibiarkan terbuka begitu saja. Tapi malam ini berbeda. Dan itu membuat Nisa lebih waspada daripada lega. Dengan hati-hati, ia membuka aplikasi pesan. Sebagian besar adalah obrolan bisnis, klien, rekan kerja, bahkan grup keluarga. Tapi ada satu kontak yang membuat mata Nisa membelalak. Ruang aman. Tanpa foto, tanpa status. Hanya nama itu. Dengan tangan yang semakin dingin, Nisa mengetuk percakapan itu. Isinya bukan obrolan panjang, tapi cukup untuk membuat dunia Nisa berhenti berputar. Ruang aman, 3 minggu lalu. Dia makin jauh, tapi aku akan biarkan dulu. Biar dia yang datang padaku. Ruang aman, 1 minggu lalu. Kebohongannya pelan-pelan kelihatan. Aku siap. Ruang aman, kemarin. Besok aku kasih kejutan. Saat dia kira dia mengendalikan permainan, aku akan tunjukkan bahwa aku sudah tahu segalanya. Nisa membeku. Tangannya mulai berkeringat, dadanya sesak, matanya panas. Ia menutup ponsel perlahan, seolah berharap kata-kata itu menghilang. Aditi tahu? Sejak kapan? Apa maksudnya kejutkan? Apa yang dia rencanakan? Malam itu, tidur tak lagi jadi kebutuhan. Ia duduk hingga fajar, matanya menatap kosong pada tembok kamar. Di kepalanya hanya ada 2 pilihan, hadapi atau kabur. Pagi datang tanpa ampun. Aditi bersikap seperti biasa, tersenyum, mencium kening. Nisa sebelum mandi, memuji selera makannya, bahkan memilihkan outfit untuk kunjungan ke pabrik seperti yang dijanjikan. Yang biru lebih cocok. Kamu kelihatan segar pakai itu, katanya sambil mengancingkan bajunya. Nisa hanya bisa tersenyum kaku. Di balik senyum itu, pikirannya terus memutar ulang pesan-pesan dari ruang aman. Sepanjang perjalanan ke pabrik, Nisa diam saja. Jalanan, macet, tapi pikiran Nisa lebih kacau dari lalu lintas Jakarta. Aditi sesekali bercerita tentang strategi bisnis, tentang kemungkinan membuka cabang baru di luar negeri, bahkan menyebutkan rencana jangka panjang mereka sebagai pasangan masa depan. Nisa nyaris menangis. Kenapa kamu masih bisa bilang semua itu, Dit? Kalau kamu udah tahu aku berkhianat, kenapa kamu nggak marah? Kenapa nggak langsung aja kamu usir aku? Sampai akhirnya mereka tiba di pabrik. Disambut oleh para manajer dan staf, Nisa harus memasang wajah ramah, menyapa semua orang seolah hidupnya baik-baik saja. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari satu pertanyaan yang menyiksa. Apa sebenarnya yang Aditi rencanakan? Sore harinya, setelah mereka pulang ke rumah, Nisa langsung masuk kamar. Ia menatap wajahnya di cermin besar, mencoba mengenali sosok yang memandangi balik dirinya. Perempuan itu masih muda,
cantik. Tapi ada luka besar di balik mata lelahnya. Saat ia membuka laci kecil di meja rias, matanya tertuju pada sebuah buku kecil, diary masa lamanya. Sudah lama tidak disentuh. Tapi entah kenapa, hari itu ia terdorong untuk membuka lembar-lembar yang dulu penuh impian. Ada catatan tentang pertemuan pertamanya dengan Aditi di sebuah seminar bisnis saat Nisa masih jadi penerjemah freelance. Ada juga catatan tentang saat Aditi melamar, tentang cincin pertama yang ia terima, tentang malam pertama mereka sebagai suami istri. Semua terasa jauh. Ia menutup buku itu dan mengambil ponselnya. Mengetik pesan untuk Raihan, kita nggak bisa ketemu dulu. Aku butuh waktu. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Kamu kenapa? Ada yang terjadi? Nisa hanya menatap layar. Lama. Lalu ia mengetik pelan. Aditi tahu. Mungkin dari dulu. Malam itu, Nisa duduk sendirian di ruang tamu. Lampu remang-remang, suara jam dinding berdetak pelan. Aditi belum pulang. Ia seperti sedang menunggu badai, menunggu sesuatu meledak. Tapi yang datang hanya keheningan. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara mobil masuk ke halaman. Pintu terbuka. Langkah kaki pelan menaiki anak tangga. Aditi muncul di ambang pintu, membawa sesuatu di tangan. Sebuah kotak kecil. Ini buat kamu, katanya sambil tersenyum. Nisa menatapnya tanpa suara. Tangannya gemetar saat menerima kotak itu. Dan ketika ia membukanya, matanya membelalak. Isinya, benda yang bisa menghancurkan hidupnya. Nisa terpaku menatap kotak kecil berwarna hitam beludru di tangannya. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti berputar. Jemarinya bergetar ketika membuka penutupnya perlahan, berharap, atau mungkin takut, apapun yang tersembunyi di dalamnya. Dan ketika kotak itu terbuka, napasnya tercekat. Sebuah flash disk. Tidak ada perhiasan, tidak ada surat. Hanya benda kecil tak bernyawa yang, bagi Nisa, lebih menakutkan dari bom waktu. Ia menatap Aditi yang berdiri tenang di depannya. Senyumnya tidak berubah, tapi mata itu dingin, tajam, seperti mata seseorang yang telah memutuskan untuk berhenti, berpura-pura. Aku nemu itu waktu kamu lagi mandi beberapa minggu lalu, ucap Aditi tenang. Aku tahu aku nggak seharusnya ngubek-ngubek tas kamu, tapi aku ngerasa ada yang nggak beres. Nisa ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. Aditi berjalan ke arah meja kerja dan menyalakan laptopnya. Aku belum buka isinya, karena aku pikir kamu sendiri yang harus melakukannya. Di hadapanku, ia menatap Nisa tajam. Sekarang, dengan tangan gemetar, Nisa menyambungkan flash disk itu. Layar laptop menampilkan folder dengan nama yang membuat jantungnya seketika berhenti. Kenangan, kita satu folder. Di dalamnya, foto dan video. Sebagian besar selfie berdua dengan Raihan, potongan rekaman pendek saat mereka di kafe, di kamar hotel, atau sekadar bercanda sambil makan mie instan. Wajah mereka tampak bahagia. Terlalu bahagia untuk sebuah hubungan yang seharusnya tidak pernah ada. Salah satu video diputar otomatis. Raihan, kalau nanti kamu beneran ninggalin suami kamu, aku janji, kita mulai dari nol ya. Nisa, terkekeh. Gila, kamu tuh impulsif banget, tahu nggak? Raihan, tapi kamu cinta aku kan? Nisa, iya. Klik. Aditi menutup laptop dengan pelan. Wajahnya tetap datar. Tidak ada amarah, tidak ada air mata. Nisa hanya bisa menunduk. Tangannya mencengkeram rok yang ia pakai, mencoba menahan tubuhnya agar tidak roboh. Kenapa, Nis? Suara Aditi pelan, hampir seperti bisikan. Kurang apa aku? Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi menghujam seperti pisau. Nisa akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah yang penuh rasa malu, takut, dan kesedihan yang campur aduk. Aku nggak tahu. Jadi kamu ngelakuin semua ini cuman karena kamu nggak tahu? Aku ngerasa kosong, Dit. Aku ngerasa kayak hidup kita tuh terlalu sempurna. Tapi bukan kita. Aku cuman jadi penonton di hidupku sendiri.
Aditi menghela napas panjang. Ia bersandar di kursi, menatap langit-langit. Aku bangun bisnis ini sambil mikirin kamu. Aku pikir, semua yang aku bangun, semua kerja keras, itu buat kamu, buat kita. Tapi ternyata, yang kamu butuhin, cuman ruang buat jadi diri sendiri, ya. Nisa terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Aditi. Bukan suami mapan yang memberinya rumah dan mobil, tapi pria yang mencintainya sepenuh hati. Dan sekarang, pria yang sedang patah hati dalam diam. Aku nggak mau cerai, ucap Aditi. Tiba-tiba, Nisa menoleh kaget. Aku nggak akan nyeret kamu ke pengadilan, atau bikin drama keluarga. Tapi mulai hari ini, kamu nggak lagi punya akses ke kartu kredit, rekening, atau mobil. Kita tetap tinggal serumah, tapi masing-masing dengan dunia sendiri. Apa maksud kamu? Kamu bisa pilih, mau keluar dari rumah ini dan hidup dengan Raihan, atau tetap di sini dan bertanggung jawab atas luka yang kamu buat. Tapi jangan harap bisa balik ke posisi kamu yang dulu. Nisa menggigit bibirnya. Air matanya jatuh pelan. Ia ingin lari. Tapi kemana Raihan? Lelaki yang bahkan tak tahu cara membayar listrik bulan depan, atau tetap di sisi Aditi sebagai apa? Hantu di rumah sendiri? Malam itu, Nisa berbaring di ranjangnya. Aditi tidur di sofa, seperti sudah menjadi bagian dari kesepakatan sunyi mereka. Udara dingin, tapi yang lebih menusuk adalah kesepian. Ponselnya berbunyi. Dari Raihan. Kamu kenapa nggak balas aku? Aku khawatir. Nisa menatap pesan itu. Ia ingin membalas. Tapi jemarinya berhenti di tengah jalan. Ada suara kecil di hatinya. Kalau kamu jawab, artinya kamu memilih jalan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Nisa mematikan ponselnya, lalu menangis hingga tertidur. Keesokan harinya, saat membuka pintu kamarnya, ia menemukan sebuah catatan kecil dari Aditi yang ditempel di kulkas. Aku akan keluar kota seminggu. Rumah ini aman buat kamu. Tapi pikirkan baik-baik sebelum kamu memutuskan jalan mana yang mau kamu tempuh. Karena setelah ini, nggak ada lagi kesempatan kedua. Rumah itu terasa lebih luas saat ditinggal Aditi. Dinding-dindingnya seolah ikut bisu, hanya menyisakan gema langkah Nisa yang kosong. Biasanya, ia akan mendengar suara Aditi di pagi hari. Entah bersiul kecil di dapur, atau menyapa lewat pintu kamar sambil membawa secangkir kopi. Tapi kali ini, hanya suara kulkas yang berdengung pelan dan jam dinding yang tak pernah berhenti. Nisa duduk di ruang tamu sambil menatap TV yang menyala tanpa suara. Ia hanya butuh cahaya. Keheningan membuat pikirannya berisik. Sejak Aditi pergi, 2 hari lalu, ia belum keluar rumah. Makanan dipesan online, pakaian hanya ganti seadanya. Rambut diikat asal, wajah tanpa riasan. Ia seperti hidup dalam mode jeda. Tapi bukan jeda yang menyenangkan, melainkan jeda yang mengiris pelan-pelan. Di hari ketiga, Nisa memberanikan diri membuka kembali ponsel. Ada 17 pesan dari Raihan. Semua berisi pertanyaan, kekhawatiran, bahkan sedikit kecemasan. Kamu kenapa? Aku tahu kamu pasti lagi bingung, tapi kamu nggak sendiri. Kita bisa mulai dari awal, Nis. Nisa menatap pesan-pesan itu dengan hati yang tidak lagi utuh. Raihan bukan orang jahat, tapi ia tahu pasti, cinta saja tidak cukup. Ia sudah melihat seperti apa hidup bersamanya. Penuh rencana, tapi tak satu pun yang pasti. Apa benar aku mau lari ke pelukan yang tak bisa menjanjikan apapun kecuali pelarian? Ia tak menjawab pesan-pesan itu. Ia hanya menatap namanya lama, lalu perlahan membuka galeri foto. Potret dirinya dan Raihan. Semuanya terlihat bahagia. Tapi kini, ada jarak. Ada luka yang menempel di tiap senyum itu. Dengan satu tarikan napas, Nisa menghapus semua fotonya bersama Raihan. Ia menangis, tapi bukan tangis karena kehilangan. Lebih seperti kelegaan. Hari keempat, Nisa keluar rumah. Ia pergi ke supermarket kecil di dekat komplek, sekadar membeli makanan ringan dan pasta. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti manusia biasa.
bukan istri dari pria kaya, bukan kekasih gelap, bukan wanita penuh sandiwara. Di kasir, seorang ibu paruh baya menyapanya ramah. "Mbak Nisa ya, istrinya Pak Aditi?" Nisa terkejut, tapi mengangguk pelan. Wah, sering lihat mbaknya dari jauh. Cantik terus kayak artis. Pak Aditi orangnya baik ya, ramah banget. Nisa hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa bersalah yang mencengkeram. Orang luar melihat hidupku sempurna, tapi aku sendiri yang merusaknya. Sore harinya, ia duduk di beranda rumah, menyeruput teh hangat dan menatap pohon mangga tetangga yang mulai berbuah. Udara terasa tenang, tapi pikirannya justru mulai jernih. Selama ini, ia selalu mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Kekosongan yang ia pikir bisa diisi dengan cinta baru, pelarian, atau kebebasan. Tapi yang ia dapat hanyalah kekacauan, kebohongan, dan rasa bersalah. Malamnya ia masuk ke ruang kerja Aditi. Ruangan yang jarang ia masuki. Meja kerja rapi. Di rak, deretan buku tentang bisnis, psikologi, hingga filsafat. Ada satu buku yang tergeletak terbuka, The Road Less Traveled. Seolah sengaja dibiarkan untuk dibaca. Nisa mengambilnya, lalu membaca kutipan di halaman itu. Love is not a feeling. Love is an action. Air matanya mengalir pelan. Ia menyadari sesuatu. Selama ini, Aditi mencintainya bukan hanya dengan kata-kata manis atau barang mahal, tapi dengan tindakan, dengan kesabaran, dengan keberanian untuk tetap tinggal meski hatinya terluka. Dan Nisa, ia mencintai dirinya sendiri dengan cara yang menyakitkan orang lain. Hari kelima, ia membereskan lemari. Ia mulai memilah barang-barang yang tak ia butuhkan lagi, termasuk pakaian-pakaian mahal yang dulu dibelikan Aditi. Ia simpan dalam kotak. Bukan karena tak butuh, tapi karena ingin mulai dari sesuatu yang sederhana. Di laci kecil, ia menemukan sebuah surat. Tertulis tangan Aditi. Sepertinya sengaja diselipkan di sana sebelum pergi. Nisa, kalau kamu baca ini, mungkin kamu sedang mencoba berdamai dengan dirimu sendiri. Aku nggak tahu kamu akan pilih jalan yang mana, tapi aku tahu kamu bukan orang jahat. Kita semua pernah salah. Tapi nggak semua orang berani memperbaiki. Aku akan pulang hari ke-7, dan ketika aku kembali, aku ingin melihat Nisa yang jujur, bukan sempurna. Yang mau bicara, bukan menyembunyikan. Dan kalau kamu masih ingin kita, mari mulai dari nol. Surat itu menampar batin Nisa lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Tapi juga memeluknya dalam diam. Ia tersenyum dalam tangis. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ingin memperbaiki, bukan hanya lari. Hari ke-7 akhirnya datang. Nisa sudah bangun sejak subuh. Tapi bukan karena ingin menyambut Aditi dengan penuh sukacita, lebih karena gelisah, ketakutan, dan segunung pertanyaan yang belum berani ia jawab sendiri. Ia berdiri di depan cermin, cukup lama, menatap wajahnya tanpa make up. Mata sedikit sembab, tapi tidak lagi sembunyi. Rambut digerai seadanya. Ia tak ingin terlihat sempurna pagi ini. Ia hanya ingin jujur. Tepat pukul 10, suara mesin mobil terdengar dari depan. Jantung Nisa berdetak lebih cepat. Aditi turun dari mobil dengan langkah tenang. Bukan seperti seseorang yang kembali ke rumah, tapi seperti seseorang yang hendak masuk ke medan perang. Atau mungkin seseorang yang sudah tidak tahu apakah ini masih rumah. Pandangan mereka bertemu di depan pintu. "Selamat datang," ujar Nisa pelan. Aditi mengangguk. "Terima kasih." Sunyi. Bahkan suara cicak di langit-langit terdengar lebih keras daripada napas mereka. Nisa membawakan segelas air putih ke ruang tamu. Ia tahu Aditi tidak suka basa-basi. "Terima kasih," katanya lagi. Lalu duduk, membiarkan kesunyian menggantung. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Aditi membuka suara. "Jadi, kamu udah mikir?" Nisa mengangguk. "Sudah." Dan nafas Nisa berat sebelum menjawab. "Aku nggak pilih Raihan." Aditi tak bereaksi, hanya menatap lurus. "Karena aku sadar, yang aku butuhin bukan pelarian,
tapi pemahaman. Aku selama ini lari dari diriku sendiri, bukan dari kamu. Aditi menatapnya dalam, lalu menghela napas. Kamu bilang kamu gak pilih Raihan, tapi kamu juga belum bilang kamu pilih aku. Kalimat itu menghantam Nisa dengan keras. Ia tahu, menyatakan penyesalan tidak cukup. Tak, ada jaminan bahwa luka itu bisa sembuh hanya karena air mata. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya akhirnya. Kalau kamu masih mengizinkan aku tinggal di sini, bukan sebagai istri yang sempurna, tapi sebagai manusia yang ingin belajar lagi mencintai dengan benar. Aditi memejamkan mata sejenak, lalu bersandar ke sofa. Aku nggak tahu bisa percaya lagi atau enggak, katanya pelan. Tapi aku juga nggak mau nyerah begitu aja. Sunyi kembali turun. Tapi kali ini, tak seberat sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, kehidupan mereka berubah drastis. Tak ada lagi sarapan bersama. Aditi mulai tidur di kamar tamu. Nisa tak keberatan. Ia tahu ini proses. Hubungan mereka seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu atap. Tapi bedanya, dua orang asing ini masih punya riwayat yang belum selesai. Nisa mulai membenahi banyak hal. Ia mencoba bangun lebih awal, membuatkan sarapan meski tak selalu disantap. Ia memulai percakapan kecil tentang cuaca, tentang tanaman hias, tentang hal-hal remeh yang dulu tak pernah ia pedulikan. Tapi Aditi lebih banyak diam. Sampai suatu malam Nisa mendengar suara pintu kamar tamu dibuka. Langkah kaki berat menuju dapur. Ia menunggu di ruang makan, berharap itu saat yang tepat untuk bicara lebih dalam. Dit, Aditi menoleh. Wajahnya lelah. Aku tahu aku mungkin gak pantas dapat kesempatan kedua, ucap Nisa. Tapi aku tetap di sini bukan karena nyaman, tapi karena aku tahu, kalau aku pergi, aku gak akan pernah bisa maafin diriku sendiri. Aditi duduk, menatapnya, kali ini dengan mata yang lebih lunak. Selama kamu jujur, aku bisa bertahan, katanya akhirnya. Tapi satu kali lagi kamu, bohong, Nis. Kita selesai. Nisa mengangguk cepat. Aku janji. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka duduk bersebelahan. Tidak saling menyentuh, tapi tidak lagi saling menjauh. Dan malam itu, Aditi berkata lirih. Aku gak pengen cerita kita berakhir kayak ini, Nis. Tapi aku juga gak mau pura-pura bahagia. Nisa menatapnya dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Aku gak minta kamu pura-pura. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku di sini, dan aku akan tetap di sini selama kamu belum nyuruh aku pergi. Keesokan harinya, Aditi menulis di whiteboard kecil di dapur. Senin, kamu yang masak. Selasa, aku nyuci piring. Rabu, kamu antar aku ke kantor. Nisa tersenyum kecil. Itu bukan rekonsiliasi, tapi itu awalan awal dari hubungan yang mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Hari-hari setelahnya berjalan seperti permainan tarik ulur. Nisa berusaha menyesuaikan diri dengan ritme baru, sementara Aditi masih menggenggam kehati-hatian seperti perisai. Mereka mulai berbicara, ya, tapi pembicaraan mereka belum menyentuh dasar. Semua tetap dangkal, aman, terlalu sopan untuk ukuran dua orang yang pernah tidur seranjang. Namun, pada suatu malam yang dingin dan hujan turun deras, sesuatu yang sudah lama mengendap mulai menyeruak ke permukaan. Nisa terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Di luar, hujan memukul genteng dengan keras. Ia turun ke dapur hendak mengambil air, dan saat melewati ruang kerja, ia mendengar suara samar Aditi. Ia duduk sendiri di dalam, menatap laptop dengan wajah murung. Di tangannya, ada sebotol wine, sesuatu yang jarang sekali disentuhnya kecuali dalam tekanan berat. Nisa berdiri di balik pintu, tak berani masuk, tapi tiba-tiba Aditi bicara, pelan, seperti pada dirinya sendiri. Lucu ya, selama ini aku tahu, tapi tetap pura-pura nggak tahu. Nisa membeku. Aku lihat chat kalian. Bahkan sebelum kamu sendiri sadar kamu jatuh cinta. Air di gelas gemetar di tangan Nisa. Ia melangkah masuk, pelan. Dit. Aditi menoleh. Matanya merah. Entah karena minuman atau karena emosi yang ia kubur selama ini. Aku tahu kamu selingkuh, Nis. Udah lama.
Jantung Nisa berhenti sesaat. Ia menelan ludah, tak tahu harus bicara atau mendengarkan. Kenapa nggak bilang dari awal? Suaranya lirih. Aditi tertawa pahit. Karena aku pengecut. Karena aku pikir, kalau aku sabar kamu bakal balik sendiri. Nisa menunduk, ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Aku pikir mungkin ini cuma fase. Kamu bosen, atau aku terlalu datar, terlalu kaku. Tapi makin lama, makin sakit rasanya pura-pura nggak tahu. Aditi berdiri dan berjalan ke arah rak buku. Ia mengambil sebuah amplop putih dari balik buku tebal. Ini surat pengakuan kamu. Dari Raihan. Nisa membelalak. Apa? Dia kirim email ke aku 2 bulan lalu. Minta maaf. Ngakuin semuanya. Dia bilang kamu udah mundur, dan dia menghormati itu. Tapi dia pikir aku harus tahu. Air mata Nisa jatuh satu-satu. Aku bacanya malam-malam waktu kamu udah tidur. Aku duduk di sini, di tempat ini, selama berjam-jam, mikir. Apa aku harus marah, usir kamu, ceraiin kamu? Ia menatap Nisa lekat. Tapi yang aku rasa cuma satu. Aku takut kehilangan kamu. Meski kamu udah bukan kamu yang dulu. Nisa mendekat, lututnya lemas. Kenapa kamu masih di sini kalau kamu tahu semua itu? Aditi menatapnya dalam. Karena aku masih cinta, Nisa. Cinta yang bodoh mungkin. Tapi bukan yang gampang pergi. Aku cuma nggak tahu harus mulai dari mana buat sembuhin ini semua. Tangisan Nisa pecah. Bukan karena ketahuan. Tapi karena tahu Aditi menyimpan luka sebesar itu sendirian. Malam itu mereka bicara panjang. Tentang awal, tentang luka, tentang ketakutan, tentang keretakan yang tidak terjadi dalam semalam. Aditi akhirnya mengaku bahwa bukan cuma Nisa yang merasa kosong. Aku terlalu sibuk kerja. Kejar target, jaga image, nyenengin semua orang. Tapi lupa kamu. Lupa kita. Nisa menggenggam tangannya. Aku juga salah. Aku nyari pelarian, bukan solusi. Mereka duduk di lantai, bersandar di dinding ruang kerja. Hujan masih turun, tapi tak lagi mencekam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak konflik muncul, mereka menangis bersama. Bukan saling menyalahkan, tapi saling melihat luka masing-masing. Keesokan paginya, meja makan kembali berisi 2 cangkir kopi. 2 sendok, 2 piring, tapi juga 2 hati yang tak lagi saling menuduh. Hanya 2 orang yang mencoba mencintai ulang. Dari titik nol, sudah seminggu sejak malam hujan itu. Sejak semua rahasia yang mereka sembunyikan meledak di ruang kerja yang sunyi. Sejak Nisa dan Aditi akhirnya benar-benar bicara dari hati ke hati. Tapi hubungan mereka masih terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, pelan, hati-hati, dan penuh kesadaran bahwa satu langkah salah bisa membuat segalanya berdarah lagi. Pagi itu, Nisa memasukkan 2 baju ke dalam koper kecil. Cuman mau ke Bandung 2 hari kok, katanya sambil menatap Aditi yang sedang duduk di sofa. Aditi mengangguk. Kamu beneran mau ke rumah mama? Nisa tersenyum. Iya, aku pengen minta maaf langsung. Aku tahu selama ini aku kelihatan angkuh. Tapi sebenarnya aku cuma minder. Aditi bangkit dan menghampirinya. Terima kasih, Nis. Itu hal yang gak semua orang sanggup lakuin. Nisa menatap wajah suaminya. Ada kelelahan yang belum sepenuhnya hilang, tapi ada juga harapan yang mulai tumbuh. Perlahan, tapi ada. Bandung menyambutnya dengan dingin dan kabut tipis. Rumah mertuanya masih seperti dulu. Wangi pandan dari dapur, suara kereta mainan keponakan yang berisik, dan tatapan tajam Ibu Aditi yang tidak bisa disalahkan. Tapi hari itu, Nisa menunduk dan berkata jujur. Aku udah bikin banyak salah, Bu. Tapi aku nggak datang buat minta Ibu suka sama aku. Aku datang buat minta maaf. Karena selama ini aku cuma mikirin diri sendiri. Ada jeda lama. Lalu Ibu Aditi berkata pelan. Lebih baik jujur sekarang daripada terlambat. Aku juga nggak mau lihat Aditi hidup dalam kepura-puraan.
Nisa menangis di pelukan wanita yang dulu ia takuti, dan untuk pertama kalinya ia merasa sedikit diterima. 2 hari kemudian, ia pulang ke Jakarta. Tapi bukan hanya membawa koper. Ia membawa 1 amplop dari Ibu Aditi. Ini dari ayahnya Aditi. Wasiat lama. Aku baru nemuin minggu lalu. Nisa menyerahkannya ke Aditi malam itu. Saat mereka duduk di kamar, Aditi membuka amplopnya pelan. Isinya surat tulisan tangan dan selembar salinan akta tanah. Wajah Aditi berubah saat membaca. Ayah nulis ini sebelum meninggal. Ternyata tanah di daerah Puncak yang selama ini kita pikir dijual, masih atas nama keluarga kita. Dan dia nitipin 1 pesan. Ia menyerahkan surat itu ke Nisa. Jika rumah kalian tak lagi bisa menjadi tempat pulang yang hangat, bangunlah yang baru di tanah ini. Rumah bukan soal bangunan, tapi tentang kesediaan memulai ulang. Nisa menggenggam tangan Aditi. Apa ini? Pertanda. Aditi mengangguk pelan. Mungkin kita perlu awal baru. Tapi bukan berarti kita harus buang semua yang lama. Kita bisa bawa yang baik, dan tinggalin yang menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai membangun. Bukan hanya rumah kecil, di atas tanah warisan, tapi juga kepercayaan baru. Mereka pergi ke konseling pernikahan, mengatur ulang jadwal kerja, belajar lagi hal-hal remeh seperti mendengarkan tanpa menyela, memberi pelukan tanpa alasan, dan berkata terima kasih walau hanya karena menyeduh teh. Cinta mereka tidak lagi seperti dulu. Tapi justru karena itulah, cinta itu terasa nyata. Suatu sore mereka duduk berdua di beranda rumah baru yang masih setengah jadi. Angin sore membelai, lembut. Di tangan Nisa, ada 2 cangkir teh hangat. Di tangan Aditi, ada sketsa rumah impian. Masih yakin sama aku? Tanya Nisa pelan. Aditi menoleh, lalu mencium kening istrinya. Kalau aku bisa jatuh cinta sama kamu 2 kali, aku yakin aku bisa cinta lagi untuk ketiga kalinya. Nisa tersenyum. Tangannya menggenggam sketsa itu. Kalau begitu, mari kita mulai dari pondasi. Bukan dari bangunan. Dan di sanalah mereka berdiri. Di atas luka, harapan, dan fondasi baru yang mereka gali sendiri. Mungkin tidak sempurna, tapi cukup kuat untuk ditinggali. Bulan berganti. Rumah di Puncak perlahan mulai berdiri. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Nisa dan Aditi menyempatkan diri untuk datang ke lokasi, membawa bekal, dan kadang ikut membantu tukang, meski hanya sekadar menyapu puing atau mengaduk semen. Dengan tangan yang belum terbiasa. Bagi mereka, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah simbol dari keberanian memulai kembali. Hari itu, hujan turun gerimis saat mereka tiba di lokasi. Udara dingin menusuk tulang, tapi tak mengurangi semangat mereka. Kayu penyangga mulai dicabut, dinding-dinding semen kasar mulai diberi. Lapisan pertama cat putih, Aditi membawa 2 termos kopi dan duduk di tangga rumah yang belum selesai. Kita nggak harus buru-buru nyelesain rumah ini, katanya sambil menyeruput minumannya. Kenapa? Tanya Nisa sambil membetulkan syal di lehernya. Karena aku nggak mau rumah ini selesai sebelum luka kita selesai sembuh. Nisa terdiam. Hujan menyapu kacamatanya yang sedikit berembun. Aku juga nggak mau buru-buru, jawabnya. Aku cuman ingin kamu percaya aku lagi. Aditi menoleh. Aku percaya, tapi aku juga belajar. Percaya itu nggak dibangun dalam sehari, sama kayak rumah ini. Mereka juga mulai pergi ke konseling pasangan secara rutin. Awalnya canggung. Duduk di ruang ber-AC dengan konselor yang tak mereka kenal, diminta bicara tentang perasaan yang bahkan tak bisa mereka sampaikan saat sendirian. Tapi minggu demi minggu, mereka mulai membuka satu demi satu lapisan luka. Nisa mengakui bahwa ia sering merasa tak cukup baik, bahwa ia merasa hidupnya terlalu dikendalikan oleh ekspektasi orang lain, termasuk Aditi. Aku takut kamu bakal pergi kalau aku nggak selalu tampil sempurna, katanya dalam sesi ketiga. Aditi terdiam, lalu menjawab lirih, padahal yang aku butuhin cuman kamu, bukan versi sempurna kamu. Kalimat itu menampar pelan, tapi juga menyembuhkan. Suatu malam, di kamar apartemen yang dulu terasa dingin, kini Nisa dan Aditi berbaring bersebelahan dengan posisi saling menghadap. Kalau besok, semua hancur lagi,
Tanya Nisa. Kamu masih mau bangun dari awal? Aditi menyentuh pipinya. Kalau kamu masih di sebelahku, aku mau. Tak ada lagi janji besar seperti dulu. Tak ada janji selamanya, atau cinta tak tergantikan. Yang ada hanya dua orang yang belajar mencintai lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih nyata. Sementara itu, rumah di puncak semakin mendekati jadi. Tapi mereka sepakat tidak akan langsung pindah. Mereka ingin mengisinya perlahan. Tidak dengan barang mewah, tapi dengan kenangan baru. Mereka mulai mencetak foto-foto baru. Meja makan mereka diisi kembali dengan tawa kecil. Mereka menonton film lawas, membaca buku bersama, bahkan pergi ke pasar tradisional untuk masak berdua. Kamu tahu nggak? Kata Nisa suatu pagi. Aku baru ngerasa ini beneran rumah saat kamu peluk aku sambil ngaduk telur. Aditi tertawa. Aku juga baru ngerasa kamu ada di sini saat kamu berhenti pakai topeng. Sore itu, mereka mengunjungi rumah di puncak yang cat putihnya baru selesai. Di halaman kecil yang masih basah karena hujan semalam, Nisa menanam satu pohon Kamboja. Biar jadi saksi, kalau kita pernah jatuh tapi nggak nyerah, katanya Aditi. Ikut menanam satu lagi di sampingnya, dua pohon kecil, berdiri berdampingan. Seperti mereka. Musim berganti, rumah baru di puncak sudah berdiri dengan kokoh, walau masih sederhana. Temboknya berwarna putih bersih, jendela-jendelanya mulai dipasang, dan halaman kecil tempat pohon Kamboja tumbuh perlahan menjadi taman kecil yang penuh bunga dot. Nisa dan Aditi duduk di beranda, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Ada ketenangan yang tidak mereka rasakan selama bertahun-tahun. Lihat itu, kata Aditi menunjuk ke arah pohon Kamboja. Dulu, aku kira cinta itu seperti gedung tinggi yang kokoh. Tapi sekarang aku tahu, cinta itu lebih seperti pohon kecil ini. Butuh waktu, perawatan, dan kadang harus tahan badai dulu biar tumbuh kuat. Nisa tersenyum. Aku juga belajar bahwa cinta bukan tentang sempurna, tapi tentang berani bertahan meski luka belum hilang. Mereka saling menatap, dan di mata masing-masing ada rasa syukur. Bukan hanya untuk satu sama lain, tapi juga untuk perjalanan panjang yang membuat mereka sampai di sini. Beberapa bulan terakhir membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Nisa memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang penuh tekanan dan mencoba memulai usaha kecil di rumah. Sebuah toko bunga kecil di dekat rumah yang dulu hanya jadi mimpi. Aditi juga meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Dia belajar memasak, meskipun masih sering gagal, dan berusaha menjadi suami yang tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga emosional. Mereka pun mulai mengundang keluarga dan teman-teman dekat untuk berkumpul di rumah baru. Suasana hangat dan sederhana, penuh tawa dan canda. Semua orang melihat bagaimana dua orang yang dulu hampir hancur kini berdiri tegak bersama. Suatu malam, ketika lampu di ruang tamu redup dan angin malam membawa dingin yang menyegarkan, Nisa duduk di pangkuan Aditi. Makasih sudah tetap di sini, meskipun aku sering bikin kamu sakit hati, bisiknya. Aditi membalas dengan ciuman, lembut di dahi. Kamu gak sendiri lagi, Nis. Kita sama-sama belajar, sama-sama luka, sama-sama sembuh. Nisa menutup matanya, merasakan damai yang dulu terasa mustahil. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi sekarang, mereka siap melanjutkan bersama, dengan cinta yang baru, lebih kuat dan lebih nyata.